lanjut. Oke, di sini ini adalah project kemarin kita ya yang membuat aplikasi to-do list ya. Di sini juga udah aku jalankan sih projectnya. Tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Ini project yang to-do list kemarin. Nah, sekarang kita bakal masuk ke materi hari ini yaitu si React Context ini ya. Sekarang kita akan kenalan dulu nih sama si React Context. Nah, oke, jadi di dokumentasi React-nya sendiri, di bagian Managing State ini, ada satu halaman yang ngebahas tentang si konteks. Sebenarnya ada dua sih, satu lagi nih yang bawah ini. Nah, di sini kita coba pahami dulu ya. Nah, di sini katanya biasanya kita itu bakal eh, ngepassing informasi ya atau memberikan informasi dari parent komponen kita ke child komponen melalui yang namanya props. Nah, tapi kadang passing props itu bisa cukup bikin kita tidak nyaman karena kita harus melewati banyak komponen di tengah-tengah jalan gitu ya. Atau ada banyak komponen yang misalnya butuh informasi yang sama gitu. Nah, si konteks ini memungkinkan kita atau si parent komponennya ini untuk menyebarkan lah si informasi tersebut langsung ke anak-anaknya tanpa perlu kita melakukan props eh, s- satu-satu ya ke anak-anaknya itu sendiri. Nah, mungkin kita bisa lihat, nah, ini adalah contoh ilustrasi kalau seandainya kita punya state gitu ya. State-nya misalnya di parent komponen, tapi yang butuh itu cukup ada cukup jauh ya di bawah gitu ya. Cukup dalam gitu komponen anak yang membutuhkan si state tersebut. Nah, sehingga kita perlu melakukan yang namanya props drilling gitu ya. Kita turunin lah dari parentnya ke si anak pertamanya. Lalu si anak pertamanya akan nurunin lagi ke si anaknya yang lain. Lalu tuh sampai dia ke bawah sini gitu ya. Tapi melalui ini dulu ya. Sini, terus baru dia sampai ke bawah. Jadi si state-nya itu sendiri harus melewati komponen ini satu persatu gitu ya. Sampai di tempat yang memang membutuhkan state tersebut. Nah, ini biasa kita sebut yang namanya prop drilling gitu ya. Nah, di sini dia bilang, bukankah lebih enak kalau seandainya kita punya cara untuk ngeteleportasi datanya gitu. Jadi datanya bisa langsung didapetin di komponen anaknya. Nah, di sini aku ada contoh ilustrasinya juga dari dokumentasi React juga. Ternyata kalau kita udah pakai konteks, kalau seandainya state-nya udah ada di paling atas ini, dari si state parent-nya ini bisa langsung dibaca gitu di anaknya sini gitu. Atau misalnya yang paling dalam sekalipun mau baca, salah, offset ke sini ya. Dia bisa langsung turun ke paling dalam sekalipun gitu dengan si React konteks itu. Seperti itu. Oke.